ke awal lagi dan menyembah Tuhan lebih lagi. Yes. Kau setia, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta lah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih, tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku
Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku, Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku, ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku, biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi sepertimu. seperti-Mu. Mari kita kembali ke awal. Bapa, Kau setia Tuhan. Yes, Jesus. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan
seperti-Mu. Jadi seperti-Mu, Bapa yang setia, ya Bapa yang setia, Raja kami. yang kami tinggikan Tuhan, hadirat-Mu Yesus. Kau hadir bagi kami Tuhan, Kau hadir bagi-Mu Yesus. Ubah hati kami seperti hati-Mu Bapa. Kau sang juru selamat kami. Haleluya. Mari tunjukkan kasih-Mu Tuhan bagi setiap kami. Kami tahu Tuhan, hidup kami gak mulus, hidup kami gak mudah. Setiap kami memiliki proses hidup kami masing-masing. Berapapun umurnya, tua, muda, setiap usia ada salibnya. Tapi kami tahu Tuhan, meskipun masalah boleh ada, tapi janji Tuhan tetap ada. Kami tahu Tuhan, melalui setiap proses itu Tuhan ingin mendewasakan setiap kami. Tuhan ingin memurnikan setiap kami. Ajari kami untuk setia. Ajari kami untuk setia Tuhan. Hati kami yang keras ini Tuhan, ubahkan. Hati kami yang keras ini Tuhan, ubahkan Tuhan, ubahkan. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan Ubahkan hati kami Tuhan, ubahkan hati kami. bagaikan emas yang murni untuk Kami mau hatiku. Kau dapati setia. Kami mau Kau dapati setia Tuhan. Selalu biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan ku, kuduskan hatiku, ubah hatiku Mari kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh hati. Tuhan, ubahkan hatiku. Ubahkan hatiku Tuhan, murnikan. Kami mau setia Tuhan. Nyanyikan dari hati yang terdalam. Ini waktunya untuk jujur di hadapan Tuhan. Gak ada yang ditutup-tutupi. Tuhan ingin mengubahkan setiap hati. Bentuk hatiku selalu. Mari kita angkat tangan kita semuanya, angkat tangan kita seperti ini. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Ubah hatiku
kuduskan hatiku serupa dengan gambarmu. Sucikan ku, kuduskan hatiku serupa dengan gambarmu. Sucikan ku, kuduskan hatimu, Biar firman-Mu yang akan kami dengarkan semakin mengubahkan hati kami, semakin memurnikan hati kami, membuat kami semakin setia, semakin fokus kepada Yesus. Berikan kami rema-rema Tuhan, berikan kami pengertian Roh Kudus, berikan kami pengertian supaya kami mengerti hati Tuhan atas hidup kami, atas keluarga kami, atas pekerjaan kami, atas apapun yang kami lakukan. Kami tahu Tuhan, setiap proses itu kami mau lalui bersama Yesus. Biarlah firman ini berbicara kepada setiap hati, menguatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Wow, sungguh sukacita ketika kita bisa berada dalam hadirat Tuhan bersama-sama. Saya yakin Roh Kudus terus menguatkan setiap kita melalui penyembahan seperti yang baru saja kita naikkan, dan melalui firman ini. Saya berdoa supaya Roh Kudus terus menguatkan. Seperti acara program ini namanya Together Stronger, bersama kita kuat. Bersama Roh Kudus dan bersama kita semua di sini sebagai saudara seiman, Tuhan akan menguatkan kita. Amin ya. Together Stronger kali ini saya ingin membahas mengenai pemurnian dan kesetiaan. Setiap anak Tuhan itu nggak terlepas dari yang namanya pemurnian. Pemurnian itu apa sih? Pemurnian itu proses dari Tuhan untuk menyucikan dan mempersiapkan hati dan hidup kita, segenap tubuh jiwa roh kita, supaya semakin serupa dengan Yesus. Supaya kita menjadi orang Kristen yang semakin dimurnikan, semakin disucikan hari demi hari. Nggak cuma jadi orang Kristen yang gitu-gitu aja. Tapi proses ini juga satu paket dengan yang namanya kesetiaan. Orang yang bisa setia adalah orang yang murni hatinya, dan orang yang berhasil melewati proses pemurnian hidup, berhasil menang dalam proses yang Tuhan adakan dalam hidup kita. Orang itu akan menjadi orang-orang yang setia karena dia mengerti bahwa meskipun proses dan masalah kita berat, tapi itu semua nggak akan melebihi batas kekuatan kita. Firman Tuhan mengatakan demikian loh. Jadi setiap ujian dan persoalan apapun yang terjadi dalam hidup kita ini gak akan melebihi kekuatan kita. Gak akan melebihi batas kekuatan kita. Saya selalu berdoa, Tuhan, kami mau Tuhan untuk Engkau murnikan semakin indah bagi kemuliaan nama-Mu. Saya mau Tuhan berdoa seperti ini. Saya mau Tuhan untuk semakin setia dalam rencana dan pemakaian Tuhan. Untuk semakin setia, hati ini semakin hari semakin dewasa, semakin dalam, deeper. Semakin dalam, semakin dekat dengan Yesus. Semakin murni hatinya. Jadi, tema Together Stronger kita adalah pemurnian dan kesetiaan. Kenapa sih? Kita baca bareng-bareng ya, bersama-sama di 1 Petrus 1 ayat 7-8. 1 Petrus 1 ayat 7-8. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. 1 Petrus 1 ayat 7-8. Tuhan itu tahu kondisi kita lemah. Tuhan itu tahu manusia itu hanya terbuat dari debu dan tanah. Tapi Tuhan juga tahu bahwa ada Roh Kudus yang Tuhan telah berikan menyertai hidup setiap orang yang percaya. Tuhan juga tahu hati manusia itu nggak konsisten. Tapi Tuhan tahu janjinya dan Roh Kudusnya itu tetap ada, tetap setia mendampingi setiap kita. Jadi meskipun ada kalanya manusia itu, setiap kita itu jatuh bangun dalam dosa.
atau kita tuh pada waktu mengalami masalah, kita pasti ngerasa nggak mampu, kita pasti kecewa, atau kita pasti patah semangat duluan. Tuhan tahu bahwa manusia itu lemah. Tapi Tuhan itu juga melihat kerinduan hati kita. Pada waktu kita lemah, apakah kita rindu untuk bangkit? Pada waktu kita lemah, apakah kita rindu untuk mencari Tuhan? Tuhan itu juga melihat kerinduan hatimu loh. Meskipun kita tidak mampu, tetapi selama kita itu merindukan Tuhan, selama kita itu mau mempersilahkan Tuhan, Tuhan, ini hidupku, Tuhan ubahkan Tuhan. Buat aku semakin suci, semakin murni hatiku ini. Hatiku yang penuh dengan ego dan penuh dengan pikiran-pikiran manusia yang fana ini Tuhan. Tolong Tuhan, ubahkan. Miliki kerinduan yang demikian. Supaya apa? Supaya meskipun kita tidak mampu, selama kita rindu, Tuhan bisa mengubahkan kita. Tuhan itu ingin mengubahkan setiap Anda. Melalui setiap proses Tuhan itu ingin merubah. Dengan api Roh Kudusnya Tuhan rindu menyucikan setiap kita. Tuhan itu rindu mengubah. Tapi apakah kita mau mempersilahkan? Apakah kita mau buka hati? Apakah kita mau merendahkan diri di kaki Tuhan, di hadapan tahta Tuhan? Ini hidupku Tuhan. Biarlah hidupku sesuai dengan rencanamu. Biarlah hidupku sesuai dengan kehendakmu saja. Apakah kita mau seperti itu? Orang benar jatuh itu banyak. Tetapi firman Tuhan katakan Tuhan tidak membiarkan kita tergeletak. Tuhan tidak akan membiarkan orang benar itu tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Ya kan? Jadi Tuhan itu memanggil setiap kita untuk menjadi the new you. Menjadi orang-orang yang baru. Ada masalah, bukan tambah patah semangat. Ada masalah, malahan menjadi pribadi yang baru. Menjadi pribadi yang semakin kuat. Punya hati yang semakin murni. Hatinya itu semakin bergelora daripada yang kemarin-kemarin. Semakin semangat, semakin bergelora. Ada hati yang kita berikan, yang kita mau kobarkan buat Tuhan. Kalau kita tuh sudah memiliki pola seperti ini, pada waktu kita punya masalah, pada waktu kita mengalami proses hidup, gimana cara menangnya? Miliki hati yang mau berkobar, mau terus semangat, mau bangkit, mau dimurnikan. Dan kalau sudah ada pola seperti ini dalam hidupmu, ini bukan pola kejatuhan atau pola iblis, bukan pola sakit hati, kecewa, patah semangat, pikirannya down, hatinya down lagi, jatuh lagi dalam dosa, jatuh lagi dalam pencobaan, jatuh lagi, nggak bisa bangkit lagi kalau ada masalah. Tapi pola kalau misalkan kita fokus pada Yesus, polanya itu selalu orang benar jatuh, nggak akan tergeletak. Tuhan menopang, Tuhan bangkitkan lagi. Dan pada waktu kita bangkit, kita jadi pribadi yang beda, kita lebih kuat. Pada waktu orang benar tuh bangkit, kita jadi pribadi yang semakin dilipat kali gandakan kekuatan dan kuasanya. Jadi, semakin bergelora melayani Tuhan, semakin menyatakan berkat-berkat Tuhan. Semakin ada banyak berkat-berkat Tuhan, semakin ada banyak potensi-potensi baru. Karena apa? Karena ada hal yang ilahi terjadi. Jangan punya mentalitas korban. Punyalah mentalitas pemenang. Ayo lompat. Ayo miliki lompatan iman dalam hidupmu. Aku mau melompat Tuhan. Bersama Tuhan aku mau melompat. Aku mau dimurnikan, aku mau terus setia. Aku tahu masalah ini ada, tapi aku mau memiliki hati yang terus dimurnikan. Aku nggak mau terus-terusan ada dalam masalah ini, aku mau terus dimurnikan. Aku mau terus dikuatkan, aku mau menjadi pribadi yang mau melompat. Punyalah mentalitas victory, kemenangan, bukan mentalitas victim atau kekalahan, mentalitas korban, tertuduh terus hidupnya. Saya berdoa supaya setiap kita hidupnya penuh dengan kemenangan ya, penuh dengan potensi-potensi ilahi, penuh dengan berkat-berkat sorgawi. Saya percaya Tuhan akan limpahkan ini bagi tiap Anda tahun ini. Tapi pernah nggak kita berpikir ya, mengapa sih setiap kita tuh kok harus ada dalam proses pemurnian?
Mengapa Tuhan itu mengizinkan setiap anaknya, apalagi kalau kita kesayangan Tuhan. Kalau kita semakin dalam itu pasti prosesnya semakin banyak. Karena kita semakin ditempa untuk menjadi pribadi seperti Yesus. Kita ditempa untuk semakin setia, semakin intim dan dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena manusia semakin jauh dari kedagingan. Karena kita itu kalau terus-menerus dimurnikan, kita menjadi semakin kuat, menjadi semakin murni, itu artinya kita semakin jauh dari kedagingan kita. Kita semakin berkenan kepada Kristus. Hidup dan pelayanan kita ini memancarkan sinar kemuliaan Tuhan. Jadi kalau orang lihat itu, wow, I see Jesus in your life. Aku lihat Yesus dalam hidupmu. Kayak ada sinar terpancar, tapi bukan sinar kita, karena kita ini manusia penuh dengan kelemahan. Ada sinar terpancar, sinar ilahi, jadi terang dan garam. Maksudnya itu ini, menjadi bukti betapa kuasa Tuhan itu ada, betapa kuasa Tuhan itu dahsyat. Nggak ada yang mustahil kok. Selama kita tuh mau mengandalkan Tuhan. Murnikan hatiku Tuhan, sucikan hatiku, kuduskan hatiku. Ubah hatiku seperti hatimu. Selama kita memiliki hati yang mau seperti ini, nggak ada yang sulit dalam hidup ini. Satu langkah demi langkah, satu proses demi proses, satu masalah demi masalah pasti bisa kita lewati. Pasti bisa kita lalui. Betapapun pedihnya, betapapun sulitnya, betapapun sedihnya, Tuhan itu tahu. Tapi pencobaan dan masalah yang kita hadapi itu sudah disaring melalui hikmat dan kasih Allah. Jadi Tuhan sebagai sang pemurni itu duduk di samping tungku, menjaga nyala api kita, mengamati prosesnya, anakku ini gimana. Tuhan itu menunggu dengan sabar kok di samping kita. Tuhan itu menunggu setiap kita dan terus dengan sabar memurnikan. Wajahnya terpantul di permukaan. Jadi, ayo terus teguh ya. Mari kita terus memiliki hati yang siap, hati yang ready, hati yang terus kuat, hati yang strong, hati yang terus kuat. Terus melayani Tuhan. Ayo teguh melayani Tuhan. Ayo teguh melayani Tuhan. Jika hati kita terbeban untuk orang lain, Tuhan pasti akan memakai kita dalam rencananya. Tuhan akan menjadikan saluran berkat. Yang penting kita mau dulu. Yang penting kalau Tuhan sedang memurnikan kita enggak undur diri. Yang penting kita mau dulu, nanti Tuhan akan kasih mampu. Selama kita mau, Tuhan akan memberikan kita kemampuan. Tuhan akan memakai kita dalam rencananya dalam dunia yang penuh problema ini. Oh, Roh Kudus akan menuntun kita secara nyata melalui hikmat dan penyertaannya. Ini loh, kalau orang yang mau dimurnikan, orang yang terus dimurnikan, Tuhan akan berikan hikmat bagi setiap kita. Tuhan akan memberikan hikmat atas hidupmu. Suatu kali saya sedang mengalami proses di mana saya diizinkan untuk mengalami yang namanya rasa minder atau kecewa, dan juga kecewa dengan diri sendiri, maksudnya tidak percaya diri, dan juga merasa bahwa hidup ini sendiri. Rasa rendah diri, rasa lonely atau hidup ini sendiri, terus kemudian rasa seperti seakan-akan hidup ini tiada siapa-siapa, hampa. Apalagi pada waktu itu saya sedang semangat-semangatnya melayani Tuhan. Dan juga kok bisa ya pada waktu semangat, pada waktu sedang berapi-api, tapi masalahnya nggak berhenti-berhenti. Dari sana saya tahu bahwa seringkali iblis itu sering mencobai kita. Tetapi kalau Tuhan tidak mencobai, Tuhan itu menguji hati kita. Apakah hati kita itu terus setia kepadanya? Nah, pada waktu kita itu mau untuk melihat pemakaian Tuhan, pada waktu kita itu mau memberikan hidup, pada waktu kita itu mau untuk Roh Kudus pimpin aku nggak mampu, hidupku ini sudah nggak mampu. Pimpin aku Tuhan, pimpin aku Roh Kudus.
percayalah Roh Kudus saat itu juga akan menuntun kita dalam hikmat-hikmatnya. Jadi pada waktu kita itu sedang dalam proses pemurnian untuk menjadi semakin dewasa dan semakin kuat, supaya kita itu kalau kita melayani, atau supaya kalau kita mengalami ujian dalam hidup, kita nggak lihat lagi manusia, kita nggak bergantung lagi dengan keadaan, tapi kita bergantung dengan Tuhan. Tuhan itu memberikan hikmat. Meskipun tiada seorang pun membantu kita, Tuhan akan memberikan Anda hikmat. Tuhan akan memberikan Anda terobosan. Tuhan itu akan mengirimkan orang-orang tanpa wajah, tanpa nama untuk menguatkan kita. Selalu ada jawaban bagi orang yang disertai Tuhan. Nah, masalahnya banyak orang itu melayani tidak tulus. Melayaninya ikhlas memang, tetapi nggak tulus. Maksudnya tuh begini loh, memang ada kemauan, tapi di saat yang bersamaan juga ada beban masih ada berat hati, termasuk dalam kehidupan. Kita maunya menang, kita maunya dimurnikan. Tuhan ubahkan egoku, Tuhan ubahkan hatiku. Tapi di satu sisi, kita masih sombong hati. Kita nggak mau menyerahkan hidup. Orang yang dapat Tuhan murnikan adalah orang yang mau rela menyerahkan segenap hidupnya pada Tuhan. Orang yang mau bilang kayak gini loh, God change me, Tuhan ubahkan aku. Tuhan ubahkan aku, Tuhan pakailah aku. Orang-orang yang demikian, yang mau berdoa seperti ini, saya yakin biarlah pemurnian dan pemulihan terjadi atas hidup Anda. Oh, sekalipun kita belum pernah melihat Tuhan, sekalipun kita itu terkadang masih meragukan kuasa Tuhan, tetapi saya percaya, selama kita terus mau untuk mengikut sertakan Roh Kudus akan terus menguatkan kita. Meskipun kegembiraan atau kemenangannya belum kelihatan memang, tapi saya yakin Tuhan akan menguatkan kita. Tuhan akan menguatkan kita. Orang yang mengalami pemurnian Tuhan pasti memiliki buah kesetiaan. Itu buah Roh Kudus. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebajikan, kesetiaan. Buah Roh Kudus yang kesekian itu kesetiaan. Pasti orang yang mau mengikut sertakan Roh Kudus, pasti dia memiliki buah kesetiaan. Dia pasti mau setia. Mengiring Yesus sampai kapanpun. Mau terus setia mengikut Yesus, mau terus setia mengandalkan Yesus. Orang yang murni hatinya itu, dia tetap setia meskipun belum melihat janji Tuhan. Seperti ayat yang tadi, di 1 Petrus 1 ayat 7-8 tadi, maksud semuanya itu, maksud semua masalah, dan maksud semua problema, maksud semua kejadian dalam hidupmu, itu adalah untuk apa? Untuk membuktikan kemurnian iman kita. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Ingat, Tuhan itu menunggu kita dalam proses kita. Yang diuji kemurnian dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi, kita didapati setia. Nanti pada waktu Tuhan tiba, Tuhan itu melihat kesetiaan kita. Oh, anakku ini ternyata setia ya. Ternyata Tuhan itu mendapati kita berkenan. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita kudus, tapi karena kita setia mengiring Yesus. Karena kita setia, 1000 kali kita jatuh, 1000 kali kita ditempa masalah, 1000 kali pula kita berusaha untuk bangkit, 1000 kali pula kita mencari dan mengejar Tuhan. Lari, run menuju Tuhan. Lari, saudara. Jangan sia-siakan hidup ini. Fokus terus sama Yesus. Berikan tempat Tuhan yang terutama. Seperti lagu yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Ya kan? Ayo, berdoa untuk Tuhan mengubahkan hati kita. Berdoa untuk Tuhan menguatkan kita kalau memang kita sedang dalam proses dan masalah. Ujilah aku Tuhan, selidiki hatiku Tuhan. Apakah aku ini
selalu memandang kepada Tuhan. Ajari aku Roh Kudus untuk terus kuat, untuk terus setia, untuk selalu memandang kepada Yesus. Untuk selalu mata kita itu tertuju menjadi orang Kristen yang kuat rohani, yang dewasa iman. Masalah sedikit gak langsung gugur. Kita menjadi orang-orang yang berkuasa, menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan. Jadi Tuhan rindu kita berlari hari ini. Ada satu pesan, Tuhan rindu kita berlari, gak menjadi lesu, gak menjadi lelah. Sebab apa? Sebab kita ini raja wali-raja-walinya Tuhan. Kita mau dibuat Tuhan terbang tinggi seperti raja wali, ya kan? Memiliki sayap yang kuat, badai silih berganti. Tapi badaimu pasti berlalu. Oh, saya tergerak untuk membahas tentang raja wali ini, tentang orang yang terus menanti-nantikan Tuhan di episode Together Stronger yang selanjutnya ya. Jadi mari kita menanti-nantikan Tuhan. Mari kita fokusnya ke Yesus, sumber kekuatan kita. Jangan pandang orang sekeliling. Kalau kita di gereja, jangan pandang leadersmu, jangan pandang pemimpin, jangan pandang siapapun, jangan pandang manusia, jangan pandang orang tua. Mereka bisa terkadang menjadi batu sandungan mungkin dalam hidup kita. Karena mereka manusia biasa, mereka nggak sempurna. Mereka mungkin kadang bisa mengecewakan kita, itu maksud saya. Tapi ayo, hidup kita adalah milik kita dan milik Kristus. Artinya apa? Hidup kita berada di tangan kita. Hidup kita berada di jalan Tuhan. Buat keputusan, aku nggak mau undur. Kalau Tuhan memurnikan aku mau terus dimurnikan. Semakin hari semakin murni, semakin dewasa, semakin dalam. Nggak apa-apa, masalah badai silih berganti. Tapi selama ada Tuhan Yesus di pihakku, aku tahu badaiku pasti berlalu. Aku tahu aku akan didapati Tuhan setia. Masalah boleh ada hari ini, tapi yang penting ujungnya nanti. Ketika Yesus datang untuk kedua kali, dengan kemuliaannya kita didapati mulia, karena Roh Kudus terus menguatkan kita. Kita mau hidup bersama dengan Roh Kudus, dipimpin selangkah demi selangkah menuju rancangan Tuhan yang dahsyat. Amin ya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami sungguh bersyukur Tuhan memiliki Allah yang dahsyat seperti Engkau. Tuhan yang mau memproses kami. Karena Tuhan itu bukan juri. Tuhan itu pelatih kami. Kami mau berlari bersama Tuhan. Kami mau bergerak bersama Tuhan. Menjadi orang-orang yang terus dimurnikan semakin kuat. Menjadi orang-orang yang melepaskan keduniawian kami. Kami mau menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Dan kami mau didapati setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, ajari kami untuk setia. Sekali lagi Tuhan, ajari kami untuk setia Tuhan. Ubahkan hati kami yang keras ini Tuhan. Berikan hati yang lemah lembut. Berikan hati setiap kami Tuhan. Meskipun latar belakang kami boleh berbeda-beda. Tapi Tuhan kami satu. Yaitu Tuhan yang mau memurnikan setiap hati. Yang mau menyucikan setiap jiwa. Yang mau mencurahkan Roh Kudus dalam setiap kehidupan kami. Kami terima Tuhan. Kami terima kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tangkap kuasa dan urapan yang baru dari surga. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Oh haleluya, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sebelum kita akhiri, Roh Kudus rindu menjamah setiap kita. Seperti firman tadi, Tuhan rindu memurnikan kita. Dan Tuhan rindu mendapati kita setia. Ini waktunya untuk minta urapan yang baru dari Tuhan, minta kekuatan yang baru dari Tuhan. Tuhan akan menjamah setiap kita. Saya yakin kuasa Tuhan ada, kuasa Tuhan itu nyata, mujizat pasti terjadi melalui setiap proses dalam kehidupan kita. Kemenangan akan Tuhan berikan.
Kita nyanyikan lagu ini ya. Oh, Dia jamah segenap hidupku. Tuhan mau menjamah hidupku dan hidupmu. Dan beri damai di hatiku. Imani lagu ini. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah, Dia jamah, Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Yesus beri damai di hatimu. Semua telah berubah Imani dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah sekali lagi. Dia jamah Jamah mereka Tuhan. Segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua tak berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Saya tergerak supaya setiap kita saat ini juga menaikkan doa pribadi kita masing-masing. Kita punya problema apa, kita punya masalah apa yang jadi beban hidup kita. 1-2 menit ke depan ini kita bawa ke kaki Tuhan ya. Supaya melalui setiap apa yang kita lalui ini, hati kita murni. Hati kita nggak penuh dengan kekecewaan, hati kita nggak menggerutu, hati kita bahkan nggak penuh dengan sakit hati. Karena masalah akan terus ada dalam hidup kita. Sampai kapanpun manusia nggak akan terlepas dari yang namanya masalah. Tapi saya yakin dan percaya janji Tuhan juga akan terus ada. Mari bawa setiap permohonan-permohonan doa kita. 1-2 menit ini kami mau berdoa Tuhan. Akan ada berkat dan mujizat yang Tuhan curahkan. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Entah mengapa saya merasa Roh Kudus ini terus terngiang-ngiang. Saya yakin Roh Kudus, bagi Anda yang sudah lama tidak merasakan Roh Kudus, ini waktunya minta Roh Kudus lagi. Minta Roh Kudus memenuhi dan mengurapi sekali lagi dalam hidupmu. Ini waktunya Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Terus berdoa, terus berdoa. Terus berdoa. Pergumulan-pergumulan kita Tuhan dengar. Terus berdoa. Dia Bapa kita anaknya, ngomong sama Bapa.
sama Bapa ya. Oh Tuhan cinta setiap kita. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. benar Tuhan, Kau memberikan damai di hati kami. Semua telah berubah. Kekuatan yang baru, kami terima Roh Kudus yang baru, urapan yang baru. Yesus jamah Kami dapat menjadi ku berkat jadi baru. bagi sekitar kami. Dia jamah sekali lagi. Dia Jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Bapa kami, Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. semua telah berubah dan kami tahu Tuhan, Semua telah berubah imani dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. sekali lagi semua telah berubah. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, kami telah menerima kekuatan yang baru. Kami mau terus setia seperti wanita yang mengurapi-Mu itu Tuhan. Demikian hidup kami, sebab Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Kami telah menerima sukacita, kami juga mau menerima penyertaan dan berkat dari Tuhan. Biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, penyertaan persekutuan dengan Roh Kudus hari demi hari menyertai setiap langkah hidup kita dimanapun kita berada. Tuhan terus memurnikan dan membuat kita terus setia. Dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri Together Stronger hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. God bless you.